Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, kita ingin hidup kita dekat dengan Allah. Karena semakin dekat dengan Allah, Allah pun dekat dengan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan beberapa cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, bertemu dengan Dia. Bertemu dengan Allah lewat ibadah vertikal, yaitu sholat. Sholat itu adalah satu amalan yang kelak di hari kiamat yang paling pertama dihisab. Dan sholat merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Ketika manusia sholat, berarti dia dengan berhadapan dengan Allah. Oleh karena itu, walaupun sholat kita tidak khusyuk, ya, karena khusyuk bukan syarat terlebut sholat, tetaplah kita sholat. Karena sujudnya yang Allah akan hargai sujud kita, walaupun kita sholatnya tidak khusyuk. Kenapa? Karena orang yang bisa melaksanakan sholat dengan baik hanya orang-orang pilihan Allah yang betul-betul hatinya bersih, ya, fokus, tadarru, tawadu dan sebagainya. Bahwa dianjurkan buat kita sholat menghadirkan Allah. Ketika kita sholat kemudian ingat di luar apa-apa yang di luar sholat, maka kembali kepada Allah. Allah, Allah, Allah. Oleh karena itu, karena sholat ibadah yang paling utama di antara ibadah yang lain, tiang agama juga, mari kita biasakan sholat. Karena salah satu cara untuk dekat diri kepada Allah adalah kita senantiasa melakukan ibadah sholat, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menghargai Allah. Walaupun Allah tidak ingin dihargai, dengan cara apa? Menghargai kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, kepada kita sebagai manusia. Dengan rasa apa? Dengan rasa bersyukur, ya. Bersyukur dengan apa? Dengan nikmat yang cukup banyak yang tidak terhitung jumlahnya yang Allah berikan kepada kita. Anugerah mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, kaki yang bisa melangkah, tangan yang bisa membawa suatu beban, ya. Itu semuanya nikmat dari Allah yang kadang-kadang kita tidak bisa mensyukurinya. Kalaupun misalkan kita ahli ibadah yang cukup banyak ibadahnya, kemudian di satu sisi kemudian kita juga satu ciptaan Allah yang ada dalam diri kita, telinga, mata, hidung dan sebagainya, itu masih berat itu sebetulnya dibandingkan dengan kita ibadahnya cukup banyak. Karena satu nilai saja di hadapan Allah itu, ya, menurut kita mungkin ibadah kita juga ahli ibadah, seorang alim, tapi ketika dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya termasuk kita masih bersyukur, ya. Contoh, mata kita bisa berkedip, itu harus bersyukur, ya. Karena kalau kita misalkan kemana-mana mata kita melotot aja, kan, rupa-rupanya kita akan lelah mata kita. Itulah sebabnya Allah menciptakan dua jenis atau dua pasang-pasangan, ya. Ada kanan, ada kiri, ya. Ada merem, kemudian juga terpejam atau melek mata kita. Itu sebagai imbangan supaya balance kita itu. Jadi salah satu di antara cara mendekat diri pada Allah adalah dengan banyak bersyukur pada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa orang yang bersyukur pada Allah, ya, maka akan aku tambahkan kata Allah nikmatnya. Jadi jangan melihat nikmat Allah itu kecil, karena nikmat Allah itu tidak terhitung bagi kita, ya. Kita bisa bernapas, kita bisa berkomunikasi dengan mulut kita, kita bisa mendengar dengan ucapan orang lain suara apapun, juga dengan kita bisa kemana-mana melangkah kaki kita, itu mesti disyukuri. Itu cara diantaranya menghargai bahwa Allah itu harus kita syukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Kemudian yang berikutnya cara mendekatkan diri pada Allah adalah membaca pesan Allah. Apa itu pesan Allah adanya? Di mana adanya? Di Al-Qur'an, ya. Di Al-Qur'an itu ada pesan-pesan Allah. Semuanya di situ ada, semua pesan-pesan Allah untuk kita hamba-hambanya. Orang yang sering baca Al-Quran, ya, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kita mungkin juga punya di rumah Al-Quran, ya, kita lihat.
kemudian juga kita buka-buka, kita pegang, itu bukan hanya sebatas dilihat, dibuka dan dipegang, tapi dibaca, dan tentunya isinya harus tahu ya. Setiap ayat Al-Quran itu harus tahu isinya ya. Kalaupun kita tidak bisa sama sekali bisa baca Al-Quran, mungkin ada surat-surat pendek kita baca, minimal kita mengenal Al-Quran, minimal kita pernah membacanya ya. Yang sampai kita sebagai umat Islam, pedoman kita sendiri sampai nggak tahu itu Al-Quran itu apa. Beli Al-Quran baru disimpan sampai dengan rusak Al-Quran, sampai juga dengan sobek karena tidak pernah dibaca. Maka salah satu cara untuk mendekat daripada Allah diantara yang lain adalah membaca bersama dalam Al-Quran dalam rangka mentadaburi Al-Quran. Kemudian yang berikutnya ya, kita berdamai dengan Allah lewat apa ya? Lewat taubat. Kita ini manusia biasa yang tidak sempurna, yang tentunya lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya, yang tentunya lebih banyak ya amal-amal buruknya ketimbang amal baiknya. Wajar kalau kita punya salah ya, karena meminta maaf pada manusia itu lebih sulit daripada minta maaf pada Allah. Minta maaf pada manusia ketika manusia yang kita berikan salah sama kita, atau kita salah sama dia, susah. Tapi ketika orang minta ampun pada Allah, Allah terbuka. Jika orang berbuat dosa maksiat siang hari, Allah akan mengampuninya saat malam hari. Ketika orang berbuat dosa malam hari, Allah akan membentangkan kuasaan tangannya menerima tobat kita siang hari. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita bisa dekat dengan Allah stabil istidhar, sehingga kita termasuk orang-orang yang merasa bahwa kita itu bersyukur pada Allah, dekat dengan Allah, yang pada akhirnya Allah juga akan bisa dekat dengan kita. Ini saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.